Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunanda Dwi Prayoga dengan NB 14624000114. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen basis data yang berupa pembuatan database pariwisata pada NBI Genap. Dan yang pertama di sini kita akan membuat sebuah database yang bernamakan pariwisata. Dan yang pertama kalian bisa tulis yaitu adalah create database BD pariwisata dan di enter. Setelah itu tulis use DB pariwisata. Kalau sudah, kalian bisa select, terus kalian execute atau F9. Setelah kalian sudah membuat database pariwisata, di sini kita akan membuat untuk tabel destinasi. Ya, pada create tabel destinasi di sini ada ID destinasi, in, on-site, auto increment, primary key, terus koma. Selanjutnya ada nama destinasi, varchar sebanyak 100 dan dimasukkan golongan not null. Setelah itu kasih kota sama dengan tadi, kasih varchar sebanyak 100 dan dengan input not null. Terus juga ada jenis dengan varchar 50, input sama tetap not null. Dan terakhir ada harga tiket yaitu dengan desimal sebesar 10,2 dengan input not null. Setelah sudah, kalian drag semuanya, setelah itu kalian execute. Otomatis kalian akan tampilkan tabelnya berupa destinasi di sini. Lanjut, yang kedua di sini ada tabel pengunjung. Itu kalian tulis, ketik bagian create table, terus pengunjung, koma, masukkan yang pertama ada ID pengunjung yaitu in, on-site, auto increment, kasih primary key. Setelah itu nama pengunjung dengan varchar 100 dengan input not null. Setelah itu ada jenis kelamin dan dikasih varchar sebanyak 15 dengan input not null. Setelah itu ada nomor HP dengan varchar sebanyak 20, dan yang terakhir ada kota asal dengan varchar sebanyak 100. Sama seperti tadi, kalian select semuanya. Setelah itu kalian pencet execute dan akan muncul tabel yang baru yaitu pengunjung. Lanjut, di sini ada tabel ketiga yaitu tabel kunjungan. Itu kalian tulis create table kunjungan, setelah itu ID kunjungan dengan in, on-site, auto increment, jadikan primary key. Selanjutnya ada ID destinasi dengan input sama dengan in, on-site dengan input not null. Lanjut ada ID pengunjungan, in, on-site dengan not null. Selanjutnya ada tanggal kunjungan, dikasih date dan sama not null. Selanjutnya ada jumlah tiket dengan in, on-site, not null. Dan terakhir ada total bayar dan desimal sebesar 12,2 yang dengan input not null. Dan setelah itu kita beri foreign key, ya, many to many. Itu inputnya ada foreign key dari ID destinasi, kurung tutup kurung buka, dan kita kasih preference dari destinasi ke ID destinasi.
Selanjutnya ada forget key ID pengunjung, ya ID pengunjung, kasih reference ke tabel pengunjung dalam ID pengunjung. Nah, selanjutnya di sini ada tabel bantu untuk trigger ya. Soalnya nanti kita akan masuk ke bagian tabel pembuatan tabel trigger. Yang pertama kalian buat dulu create table, itu berupa log update harga. Dengan inputnya ada ID log, in onsite, auto increment jadikan primary key. Setelah itu ada ID destinasi, in onsite. Setelah itu ada harga lama dengan memakai input desimal 10,2. Selanjutnya ada harga baru dengan yang sama desimal 10,2. Dan yang terakhir ada waktu update dengan memakai date time. Selanjutnya ada table log hapus pengunjung, yaitu dengan input ID log, in onsite auto increment yang jelas pakai primary key juga input awalnya, dan ada ID pengunjung dengan in onsite. Selanjutnya ada nama pengunjung dengan varchar 100, dan yang terakhir ada waktu hapus memakai date time. Selanjutnya di sini kita akan membuat insert database datanya pada tabel kepada 3 tabel yang kita salah buat, yaitu destinasi, pengunjung, dan kunjungan. Oke, yang pertama kita akan input data yang bagian destinasi. Di sini ada nama destinasi, kota, jenis, dan harga tiket. Oke, yang pertama di sini ada Pantai Kuta. Nama destinasinya Pantai Kuta, dan kotanya adalah kota Bandung dengan jenis pantai, jenis destinasinya. Setelah itu dengan harga tiket sebesar 25.000. Selanjutnya di sini ada Gunung Bromo dan kota Probolinggo. Jenisnya adalah gunung dengan harga tiket sebesar 35.000. Lanjut di sini ada Museum Fathahillah dari kota Jakarta dengan jenisnya itu adalah museum dengan bandrol tiket seharga 15.000. Lanjut di sini ada Kawah Putih dari kota Bandung dan jenisnya adalah gunung dengan harga tiketnya 30.000. Selanjutnya di sini ada Pantai Kenjeran dari Surabaya, itu jenisnya adalah pantai dengan tiket harga sebesar 20.000. Lanjut ada Candi Borobudur dari Magelang, yaitu jenisnya adalah sejarah dengan tiket seharga 50.000. Lanjut ada Taman Safari dari Kota Bogor, jenisnya adalah taman dengan tiket harganya sebesar 200.000. Lanjut di sini ada Pulau Komodo dari Labuan Bajo, jenisnya adalah pulau dengan harga tiket sebesar 350.000. Lanjut di sini ada Malioboro dari kota Yogyakarta, jenisnya adalah wisata kota sebesar 5.000. Lanjut di sini ada Tangkuban Perahu dari Bandung, jenisnya adalah gunung dengan harga tiket sebesar 30.000. Oke, kita lanjut untuk yang ketiga. Di sini ada kunjungan, ya, tabel kunjungan untuk kita inputkan data-data yang ada di sini. Di sini ada ID destinasi, ID pengunjungan, tanggal kunjungan, jumlah tiket, dan total bayar. Dan yang pertama di sini ada yang ada 1 untuk destinasi dan 1 kunjungan, dan selanjutnya ada tanggalnya itu 2025 01 05
Selanjutnya jumlah tiket yaitu totalnya 2 dengan total harga 50.000. Selanjutnya destinasi kedua kunjungan 2 dengan tanggal 2025 01 dan 06. Jumlah tiket yang dibeli adalah 1 dengan seharga 35.000. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada destinasi 3 pengunjung 3 dengan tanggal 2025 bulan 1 tanggal 7 dengan jumlah tiket 3 dengan total tiket seharga 45.000. Selanjutnya ada destinasi 4 pengunjung 4 dengan tanggal 2025 bulan 1 tanggal 8 dengan jumlah tiket 2 dengan total harga 60.000. Selanjutnya di sini ada destinasi 5 dengan pengunjung 5 dan dengan tanggal 2025 bulan 1 tanggal 9 dengan jumlah tiket ada 4 dengan total harga 80.000. Selanjutnya di sini ada destinasi 6 dan ID pengunjung 6 pada tanggal 2025 bulan 1 tanggal 10 dengan jumlah tiket 2 dengan total harga 100.000. Selanjutnya di sini ada destinasi 7 dengan ID pengunjung 7 dengan tanggal 2025 bulan 1 tanggal 11 dengan jumlah tiket 5 dan dengan total harga 1 juta. Selanjutnya di sini ada ID destinasi 8 ID pengunjung 8 dari tanggal 2025 bulan 1 tanggal 12 dengan jumlah tiket 1 dengan total harga yaitu 350.000. Lanjut di sini ada ID destinasi 9 ID pengunjung 9 dengan tanggal 2025 tanggal 1 bulan 1 dengan tanggal 13 dan jumlah tiketnya ada 3 dengan total harga 15.000. Selanjutnya di sini ada ID destinasi 10 dengan ID pengunjung 10 dan lalu tanggalnya ada di 2025 tanggal bulan 1 dan tanggal 14. Jumlah tiketnya 2 dan total harga adalah 60.000. Nah jika sudah, kalian bisa langsung drag slide semuanya. Setelah itu kalian run agar data ke input ke destinasi. Dan juga bagian pengunjung juga, setelah kalian slide semuanya, kalian execute, otomatis kalian akan munculkan semua ini ya, data-datanya akan muncul. Dan sama juga untuk pengunjungan, kalian execute dan kalian cek bagian pengunjungan apakah sudah masuk ke dalam. Selanjutnya di sini ada tabel bagian pengunjungan ya. Kita akan inputkan bagian tabel pada bagian pengunjungan. Yang pertama kita inputkan bagian nama pengunjung, jenis kelamin, nomor HP dan kota asal. Value-nya di sini yang pertama ada pengunjung nama Andi Saputra dengan jenis kelamin laki-laki dengan nomor HP berikut ya, dan kota asalnya adalah Surabaya. Lanjut di sini ada nama pengunjung Siti Yamina dengan jenis kelaminnya perempuan dengan nomor telepon berikut dan kota asalnya adalah Malang. Lanjut yang ketiga ada pengunjung Budi Santoso dengan jenis kelamin laki-laki dan nomor HP-nya adalah berikut dan kota asalnya adalah Jakarta. Selanjutnya ada pengunjung bernama Rina Wulandari dengan jenis kelamin perempuan dan nomor telepon berikut dan kota asalnya adalah Bandung. Lanjut di sini ada Bapak Joko Widodo dengan jenis kelamin laki-laki dengan nomor telepon berikut dan asal kotanya adalah Solo. Lanjut di sini ada Dewi Lestari dengan jenis kelamin perempuan
dengan nomor telepon berikut, nomor HP berikut, dan asal kotanya ada di Jakarta, di Yogyakarta. Lanjut, di sini ada Ahmad Fauzi dengan jenis kelamin laki-laki dengan nomor telepon berikut dan asal kotanya adalah Semarang. Lanjut lagi ada Putri Ayu dengan jenis kelamin perempuan dengan nomor telepon berikut dan asal kotanya ada di Denpasar. Lanjut, di sini ada Rudi Hartono dengan nama laki-laki dengan nomor telepon berikut dan asal kotanya adalah Medan. Yang terakhir ada Sri Wahyuni dengan jenis kelamin perempuan dan nomor telepon berikut dan asal kotanya ada di Makassar. Selanjutnya di sini kita akan masuk bagian yang pertama, yaitu adalah if else dengan 3 contoh dalam store prosedur. Dan contoh yang pertama kita akan masukkan mengkategorikan harga tiket suatu destinasi. Nah, di sini kita akan membuat sebuah tabel atau create store prosedur dengan nama yaitu adalah XP if kategori harga. Nah, setelah kalian membuat nama seperti ini, kalian tinggal pencet create, otomatis kalian akan membuat semua create tabel yang menamakan if kategori harga. Nah, seperti ini namanya. Nah, dalam tampilan seperti ini kalian nanti belum ada tampilan pada dalamnya begin dan ends. Jadi di sini kita akan masukkan dengan tulisan awal. Yang pertama di sini ada awalan create prosedur dengan database pariwisata dengan titik SP sesuai nama yang tadi kita buat. Setelah prosedurnya, setelah itu nanti ada kurung tutup kurung buka, kalian inputkan in p id destinasi in. Nah, setelah itu kalian masuk bagian bikin. Pada bagian bikin, kalian tuliskan declare v harga dengan desimal banyak 10,2. Setelah itu kalian slash harga tiket into v harga dari atau from destinasi di mana id destinasi sama dengan p id destinasi. Setelah itu if jika v harga itu lebih dari 100.000 10.000, maka ya ambil slash mahal sebagai S kategori harga, P harga sebagai harga tiket. If V harga sebesar 2.500, maka slash sedang S kategori harga, P harga sebagai S harga tiket. Else slash murah S kategori harga, V harga sebagai harga tiket. Dan terakhir diakhiri dengan and if. Setelah kalian membuat tadi semuanya, kalian tinggal select semuanya. Setelah itu kalian execute. Kalau saya sudah execute, jadi kita langsung masuk ke bagian pemanggilannya. Nah, pemanggilannya di sini sudah ada. Itu adalah database pariwisata titik sp if kategori harga setuju. Nah, setelah itu kan slash ini kalian otomatis tiket yang mahal itu adalah sebesar harganya 200
200.000 yang seharga 200.000 yang paling mahal di pariwisata pada bagian destinasi seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada bagian yang pertama, yaitu adalah if else. Tugas pertama, bagian pertamanya itu ada 3 contoh dalam store prosedur. Yang pertama, di sini kita akan mengkategorikan harga tiket suatu destinasi. Nah, sebelum itu kita akan membuat sebuah store prosedur dulu pada bagian database kita. Caranya mudah, kalian tinggal klik kanan di sini bagian store prosedur, terus kita klik create store prosedur. Setelah itu kalian tulis ya seperti yang ada di square saya, sp if kategori harga. Nah, kalau sudah kalian bisa mencet create ya, karena saya sudah membuat database nya, membuat tabelnya, saya skip. Nah, setelah terbuat ini, otomatis dia akan membuat sebuah query baru dengan tulisan dengan logo store prosedur dengan nama yang kalian tulis tadi. Dengan tampilan awal tidak seperti ini, awalnya kosong pada bagian begins. Karena itu kita akan membuat kodenya di bagian sini. Nah, yang pertama di sini kalian inputkan pada bagian awal prosedur. Di sini kalian ada PD pariwisata, SP kategori harga. Kalian tinggal inputkan bagian dalam kurung buka kurung tutup, yaitu adalah ada in, PIT, destinasi, in. Nah, setelah itu kita masuk bagian begin. Yang pertama di sini ada declare fee harga dengan desimalnya yaitu 10,2, yang sama seperti kita tadi buat pada bagian tabel kan, kita inputnya adalah desimal 10,2. Selanjutnya di sini ada select harga tiket into fee harga from destinasi where ID destinasi sama dengan PID destinasi. Yang kita masuk dalam contohnya di sini ada if fee harga lebih kecil dari 100.000, kita select mahal S kategori harga, B harga, S harga tiket. Lanjut di sini ada else if B harga lebih kecil daripada lebih besar daripada 25.000, maka select sedang S kategori harga, V harga, S harga tiket. Selanjutnya else select murah S kategori harga, V harga, S harga tiket. Setelah itu kalian tutup dengan and if. Nah, setelah udah seperti ini, kalian tinggal break yang ada di bagian SP kategori harga. Setelah kalian drag, kalian tinggal execute. Setelah kalian execute, kita akan call atau kita panggil program ini dengan contoh seperti cara panggilnya, yaitu adalah call PD pariwisata TSP if kategori harga 7. Setelah itu kalian call. Nah, otomatis harga tiketnya muncul. Kategori harga yaitu mahal, harga tiket sebesar 200.000, yang lebih 100. Oke, di sini ada contoh kedua. Contoh kedua yaitu adalah mengecek ukuran rombongan berdasarkan jumlah tiket. Nah, sama seperti tadi, kita membuat sebuah store prosedur lagi, yaitu dengan yang pertama XP if ukuran rombongan. Nah, kalau sudah, kalau tinggal pencet create. Setelah itu kita inputkan, yaitu di sini ada dalam
create prosedur, PT pariwisata, titik SP if ukuran rombongan dengan kurung buka in, B jumlah tiket dengan tutup penutup in. Pada bagian begin kita inputkan if P jumlah tiket lebih besar 3, maka slash rombongan besar sebagai keterangan. Jika kalau else slash rombongan kecil, ya, kalau tidak dari 3, lebih dari 3 atau kurang, maka slash rombongan kecil s keterangan. Terus kita tutup dengan nf. Jika sudah, kalian langsung aja select semuanya. Setelah itu kalian run atau execute. Setelah kalian execute, kita panggil programnya cara call pp pariwisata, kita punya titik sp if ukuran rombongan besar 5. Setelah itu kita panggil, kita run. Otomatis keterangannya adalah rombongan besar karena kita di sini inputkan 5. Kalau kalian mau ngecek kayak rombongan kecil, ya contohnya kita punya 2, terus kita run, otomatis rombongan kecil karena di sini kita inputkan adalah if 3, ya. Kalau kita input kayak if 2, otomatis if 2 masih hitungan banyak, ya. Jadi kalau dalam logika if 2 itu termasuk ya nggak terlalu banyak, ya, masih hitungan kecil. Lanjut, di sini ada yang contoh ketiga, yaitu adalah mengecek apakah seorang pengunjung sudah pernah berkunjung. Lanjut. Oke, di sini kita akan membuat episode baru, ya. If status kunjungan. Kalau kalian sudah tulis, kalian tinggal pencet create. Setelah itu kalian inputkan, ya. Pertama di sini ada create prosedur, PT pariwisata, SP if status kunjungan, membuka in P ID pengunjung, tutup dengan in kurung tutup. Selanjutnya di bagian di sini ada declare V jumlah in. Setelah itu di sini slash count kurung buka bintang kurung tutup into V jumlah from dari kunjungan, di mana ID pengunjung sama dengan P ID pengunjung. Setelah itu if jumlah sama dengan 0, maka slash belum pernah berkunjung sebagai status. Kalau jumlahnya tidak dari 0, slash concat sudah berkunjung sebanyak, jumlah V jumlah, kali kurung tutup s status, dan kita tutup dengan nif. Nah, setelah itu kita langsung run programnya, karena execute. Setelah execute, kita langsung panggil programnya dan tulisan call pp pariwisata titik sp if status kunjungan. Jadi kita kali kurung buka kurung tutup 1. Setelah itu kita panggil. Nah, di sini ada, yaitu adalah statusnya sudah berkunjung sebanyak 1 kali karena kita sudah mengimport 1. Kalau kita pencet 0, otomatis statusnya belum pernah berkunjung karena kita inputkan 0, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini ada yang kedua, yaitu case. Dengan sama, kita akan mengasih 3 contoh pada bagian case ini. Dengan contoh yang pertama, di sini ada mengelompokkan kategori harga tiket setiap destinasi. Nah, di sini kita nggak buat sebuah
seperti create store prosedur lagi, kita cuma pakai query biasa. Pertama di sini kita tuliskan slash, setelah itu kita masukkan nama destinasinya sesuai dari tabel destinasi tadi dengan harga tiket. Setelah itu kita tulis case ya, when ketika harga tiket itu lebih dari 100 maka jawabannya mahal. Ketika harga tiket sebesar 25.000 maka harganya sedang. Selain dari kedua berikut, maka else harganya adalah murah. Dengan yang terakhir yaitu kategori harga. Ini sebagai kategori harga. Dan inputnya kita ambil dari from destinasi, tabel destinasi yang kita buat tadi. Ketika sudah dibuat, kita tinggal select semuanya, terus kita run. Nah, otomatis ini ada kategori harganya. Di sini ada nama destinasinya, harga tiket, dan kategori harga yang kita barusan buat di sini. Atau di sini sudah ada inputnya. Kalau 25.000 harganya sedang, 36.000 sedang, dan 15.000 murah. Dan paling mahal di sini kayak di 200.000 Taman Safari karena harganya lebih dari 100 ya. Lanjut, di sini ada contoh kedua, mengelompokkan jenis destinasi dalam kategori wisata. Langsungnya kita tulis select. Saat select kita akan masukkan nama destinasi. Di sini kita tetap memakai tabel destinasi itu jenis, terus kita masukkan case jenis, yang kita masukkan adalah case bagian jenis. Setelah itu di sini when pantai, jika pantai maka wisata alam sampai bahari ya. When gunung maka wisata alam pengunjungan. Kalau museum maka jawabannya adalah wisata edukasi. Jika ini adalah sejarah maka hasilnya adalah wisata edukasi. Selain dari itu else nya adalah wisata lainnya, dan kita end sebagai kategori wisata pada bagian case ini, dan tetap kita pakai tabel destinasi. Dan sudah kita select, terus kita execute. Nah, otomatis ini muncul nih pantai dijeniskan sebagai kategori wisata alam bahari. Saat itu gunung masuk wisata alam atau pegunungan. Museum kita masukkan bagian wisata edukasi. Semacamnya saya lainnya seperti ini. Taman wisata lainnya karena tidak dimasukkan di sini. Kalau saya akan masukkan seperti taman, otomatis aku akan tulis seperti wisata A, wisata taman atau wisata yang lain. Seperti itu pada bagian case contoh kedua. Lanjut bagian contoh ketiga. Di sini ada pengelompokan tingkat keaktifan pengunjung yang berdasarkan jumlah kunjungan yang pernah dilakukan. Yang bersama kayak tadi, prosedur bagian if else, cuma di sini kita masukkan ke dalam else ya, ke dalam case. Yang pertama kita masukkan input select, terus p titik nama pengunjung, terus kita masukkan count k titik id kunjungan sebagai jumlah kunjungan. Terus kita langsung masukkan case when count k titik id kunjungan sama dengan 0 maka tidak aktif. Ketika count k titik id kunjungan between antara 1 dan 2 maka cukup aktif. Selain dari itu maka else sangat aktif, dan kita end dengan sebagai status keaktifan dari from kunjungan P dari tabel kunjungan. Kita masukkan log join juga dari kunjungan K tadi, kunjungan sebagai K, terus on nya itu kepada PID pengunjungan, dari PID pengunjungan sebagai K ID pengunjung.
dan terus dimasukkan sebagai grup by PID pengunjung. Setelah kalian sudah tulis, langsung kalian execute. Pada di sini ada jumlah kunjungannya, yaitu total 1. Tadi kita belum menginputkan jumlah kunjungannya. Cukup aktif semua. Kalau kalian mau ganti, kalian bisa langsung di bagian query ini, ataupun kalian ubah di bagian database kolom awal kalian tadi. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini kita masuk bagian while ya. Sama di sini ada 3 contoh. Jadi kita buat database-nya atau tabelnya dari store prosedur. Jadi kita mulai balik lagi ke bagian store prosedur. Nah, di sini kita ada contoh ya. Contohnya satu, yaitu menampilkan deret angka 1 sampai n dan sampai selebihnya. Soalnya buat store prosedur baru dengan buat nama yaitu sp while deret. Kalau sudah kalian bikin create, setelah itu langsung kalian inputkan saja. Yang pertama ada prosedur DB pariwisata, sp while deret angka in p n ya, karena kita inputnya adalah 1 sampai n, terus n. Terus bagian bikin kita tuliskan declare v sat v i in-nya ke default 1. Jadi ada declare v hasil varchar sebanyak 500 sebagai default titiknya atas 2. Selanjutnya while v i kurang dari p n, maka lakukan set v hasil sama dengan concat v hasil, v i, atas 2. Selanjutnya ada set v i sama dengan v i plus 1. Terus kita tutup dengan end while dengan slash-nya adalah v hasil sebagai deret angka. Nah, setelah itu kalian select semuanya dan run programnya, execute programnya. Terus kita akan panggil program tersebut dengan ketikkan file db pariwisata sp while deret secara 10. Nah, setelah itu kita run, otomatis di sini ada deretan angkanya ya, muncul deretan angkanya pariwisata. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 deretan angka pariwisata. Seperti itu. Lanjut, di sini ada menghitung faktorial suatu angka ya. Pada bagian faktorial suatu angka, di sini kalian buat langsung aja store prosedurnya, yaitu sp while faktorial. Terus kalian create, habis itu kalian inputkan prosedur dp pariwisata titik sp while faktorial in p.n. Terus dibikin kan ya, declare i in default 1, declare v faktorial bikin default 1. Setelah itu jadi while v i kecil daripada pn, maka lakukan set v faktorial sama dengan v faktorial kali b i, cari bintang ya, terus bintang. Jadinya ada set b i sama dengan b i plus 1, ditutup dengan end while, terus kasih slash pn sebagai angka, v faktorial sebagai faktorial.
Setelah sudah selesai, kalian langsung aja slash programnya, kodenya, terus kalian execute. Setelah execute, kita panggil kodenya dengan tulisan call db pariwisata sp while factorial sebesar 5. Nah, setelah itu kita execute. Nah, proses muncul pada bagian 5 angka ya, terdapat 120 faktorial ya, seperti itu. Oke, di sini yang ketiga yaitu adalah untuk menghitung total pendapatan dari N kunjungan pertama. Nah, langsung aja kita langsung buat store prosedurnya dengan nama xp while total pendapatan. Kalian create. Setelah kalian create, langsung aja kita buat ketik programnya, yaitu ada prosedur PT pariwisata titik sp while total pendapatan in pn in. Terus kita masuk bagian begin, yaitu ada declare vi in default 1, declare v total desimal yang pernah kita buat pada bagian total, kita masukkan definisi minimal seperti 12,2 sebagai default 0. Lanjut di sini ada declare fee bayar desimal sebesar 12,2. Nah, terus kita masukkan while fee kecil daripada pn, maka to slash total bayar sebagai kepada itu fee bayar dari kunjungan from where, dimana id kunjungan sama dengan VE. Terus lakukan set V total sama dengan V total plus in null if null adalah V bayar, 0. Set VE sama dengan VE plus 1. Terus kita tutup dengan n-while dengan slash V total S sebagai total pendapatan N kunjungan. Setelah sudah kalian select semuanya, setelah itu kalian cet execute. Setelah execute kita buka misalnya call db pariwisata sp while total pendapatan, terus kita inputkan pelan. Setelah itu kita execute. Nah, otomatis ini ada total pendapatan N kunjungan, yaitu sebanyak 270.000. Banyak sekali. Jadi seperti itulah cara pemrograman untuk pada while ya, pada SP atau store prosedur. Oke, di sini lanjut kita masuk bagian C, repeat until ya, dengan 3 contoh dalam store prosedur lagi. Dan di sini contoh pertama yaitu kita akan menampilkan deret angka 1 sampai n tapi versi repeat. Nah, langsung buat create store-nya dengan nama xp repeat deret angka. Setelah kita create, setelah itu kita akan buat create prosedurnya, yaitu create prosedur PD pariwisata SP repeat deret angka in pn in. Terus bagian begin di sini ada declare v in default 1, dan selanjutnya ada declare v hasil varcharnya sebesar 500 default 3,2. Nah, setelah itu kita masuk bagian repeat, dan bagian setnya di sini adalah v hasil sama dengan concat koma kurung buka v hasil koma vi koma titik 2 ya, kurung tutup. Selanjutnya di sini ada set vi sama dengan vi plus 1. Dari bawah di sini ada until vi sampai
PN, dan itu ditutup dengan N repeat. Dan untuk slide-nya di sini adalah V hasil adalah sebagai deret angka. Kalau sudah, kalian bisa slide semuanya. Setelah kalian selesai semuanya, kalian execute. Setelah kalian execute, kita akan panggil programnya dengan ketikkan call pp pariwisata sp repeat deret itu sebesar 10. Terus kita jalankan sama kan ya. Ini resultnya angkanya dari deret angka yaitu 1, 2, 3, 4 sampai 10 dan semacam itu. Selanjutnya di sini ada bagian contoh 2, yaitu ada tabel perkalian suatu angka, bagian versi repeat. Jadi langsung aja kita buat store prosedur baru, itu adalah sp repeat tabel perkalian. Setelah sudah, kalian langsung bikin create. Setelah create, kita langsung inputkan saja kodenya, yaitu adalah prosedur PD pariwisata, sp repeat tabel perkalian, terus in p angka in, pakai in. Terus pada bagian bikin, kita masukkan declare pi in default 1. Declare-nya adalah v hasil varchar 1000, default-nya koma atas 2, tidak koma atas. Terus kita repeat set v hasil sama dengan concat kurung buka v hasil koma p angka koma kurung buka x koma vi koma sama dengan koma kurung buka p angka kali vi kurung tutup koma jar 10 kurung tutup. Terus kita setnya yaitu sama kayak sebelumnya, vi sama dengan vi plus 1 dengan undil vi sampai 10. Terus kita tutup dengan end repeat. Setelah itu kita kasih slash v hasil s tabel perkalian. Setelah sudah terbuat, kita langsung execute. Setelah execute, kita lanjutkan pada bagian memanggil programnya dengan kode A B pariwisata ketik sp repeat tabel perkalian secara 5. Setelah itu kita jalankan, otomatis langsung muncul di sini perkalian seperti ini. Berikut dikalikan dari 1 kali 5 kali 1 5 kali 2 100 3 105 kali 4 dan seterusnya banyak 5 kali seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada contoh ketiga, yaitu menghitung total tiket terjual dari N kunjungan pertama versi repeat. Langsung buat aja create store prosedurnya yang namanya sp repeat total tiket. Setelah kalian create dan kita buat prosedurnya. Yang pertama di sini ada pariwisata sp repeat total tiket in pn in kurung tutup. Terus bagian bikin di sini ada declare v in default 1, dan ada declare v total tiket in default 0, selanjutnya declare v tiket in. Langsung kita masuk in repeatnya, itu select jumlah tiket info v tiket into v tiket from kunjungan, dimana id kunjungan itu sama dengan v1 vi. Select
set v total tiket sama dengan v total tiket plus if 0 kurung buka v tiket, 0, kurung tutup. Selanjutnya ada set VI sama dengan VI plus 1. Kita kasih del VI lebih dari PN. Terus kita tutup dengan repeat dengan select V total tiket sebagai total tiket terjual. Setelah kalian membuat kodenya, kalian langsung aja execute kodenya. Setelah itu kita panggil kodenya dengan ketikan file ip pariwisata take sp repeat total total tiketnya. Terus kita run. Nah, di sini total tiket terjual adalah 12 ya. Sesuai dengan apa yang kita inputkan di bagian tabel yang kita punya pada bagian kunjungan ya. Bentar. Oke, next di sini ada bagian store prosedur tanpa parameter ya. Sama di sini kita kasihkan 3 contoh. Oke, kita pertama pasti kita akan buat store prosedur yang dulu ya. Yang tulisan SP semua destinasi ya. Lalu kita akan create. Setelah kalian create, kita langsung buat di sini ya. Yaitu di sini ada prosedur BD pariwisata titik SP semua destinasi dan bikin select bintang from destinasi order by dari nama destinasi terus selesai. Setelah kalian selesai, di sini kita langsung execute programnya, kodenya. Setelah kalian execute, kita masukkan aja, kita panggil kodenya dengan tulisan ip pariwisata tsp semua destinasi. Terus kita kurung buka, tutup. Terus kita execute ya, kita run kodenya. Otomatis dia akan menampilkan semua tabel destinasi dari tampilan dari SP semua destinasi ya. Kita mau nampilin destinasi dari tampilan, bukan tampilan, dari nama destinasinya semuanya muncul di situ. Oke, lanjut yang kedua. Di sini ada SP total pendapatan. Langsung ibu saja create-nya SP total pendapatan. Setelah sudah kalian langsung create. Setelah kalian create, kita masukkan yaitu prosedur DP pariwisata titik SP total pendapatan kurung tutup udah ada dari server yang kalian punya sih. Terus ada yang bagian bikin, kita masukkan select sum kurung buka total bayar kurung tutup S sebagai total pendapatan keseluruhan dari kunjungan from kunjungan. Nah, setelah sudah terbuat, kita langsung ya select semuanya. Terus kalian execute. Setelah kalian execute, kita langsung aja panggil kodenya dengan tulisan ip pariwisata tsp total pendapatan. Terus kalian select dan kalian execute. Nah, otomatis ini seluruh pendapatan pada harga total ya, total kunjungan orang misalnya ke sini. Total di sini ada 1.795.000. Banyak banget. Ya, selanjutnya di sini ada SP destinasi terpopuler. Misalnya kita buat create prosedur dengan nama SP destinasi terpopuler.
selain create, terus kita masukkan kodenya, yaitu adalah prosedur DP pariwisata titik SP destinasi terpopuler. Terus bagian bikin kita masukkan slash D nama destinasi, count kurung buka KID kunjungan kurung tutup sebagai atau S jumlah kunjungan from dari destinasi D, ya, dari destinasi. Terus ada yang join masuk dari kunjungan K on D ID destinasi sama dengan K ID destinasi. Terus grup by-nya adalah D ID destinasi, order by-nya jumlah kunjungan, dash-nya jadi menurun ke bawah dengan limit 1. Nah, setelah kalian buat, kalian langsung aja execute turunnya. Setelah kalian execute, kita panggil programnya dengan dibilang k db pariwisata sp ke destinasi terpopuler protokol buka. Terus kalian panggil program. Nah, otomatis ini ada nih ya, tambah destinasi dengan jumlah kunjungan 1 yang paling viral kan. Di sini karena kita cuma menurut saya di atas kan, tadi kita masukkan bagi Taman Safari, otomatis jumlah kunjungan yang pertama ada yang paling terpopuler ternyata adalah Taman Safari. Coba bagian B dari store prosedur tadi itu tanpa parameter. Sekarang kita masuk store prosedur dengan parameter. Pertama kita akan buat dulu untuk store prosedurnya. Di sini ada SP dengan by dari destinasi. Silahkan buat, kalian jadi create. Setelah create, kita akan masukkan kodenya. Yaitu yang pertama di sini ada prosedur BD pariwisata XP kunjungan by destinasi Roga in PID destinasi in. Terus pada bagian bikin kita masukkan slash K ID kunjungan, P nama pengunjung, K tanggal kunjungan, K jumlah tiket, K total bayar. Yaitu K nya kita ambil dari from kunjungan. Terus kita masukkan join ID bikin pengunjung P pada K ID pengunjung sama dengan P ID pengunjung, dimana where dimana K ID destinasi sama dengan P ID destinasi. Setelah kalian udah buat, kalian langsung slash saja. Setelah kalian slash, kalian execute. Setelah kalian execute, kita langsung panggil programnya misalnya KDB pariwisata XP dengan destinasi jadi 1. Terus kita run prompt. Di sini ada nih ternyata yang pertama ID kunjungan 1 namanya itu ada Adi dengan tanggal kunjungannya ada berikut dan jumlah tiketnya 2, total bayarannya 250.000 itu total bayarannya. Oke, lanjut di sini adalah SP tambah kunjungan ya. Jadi kita pertama kita akan buat create SP tambah kunjungan. Setelah itu kalian create, di sini kita akan masukkan prosedur DP pariwisata titik SP tambah kunjungan, dan SP kunjungan di sini kita masukkan in P ID destinasi in P ID pengunjung in P tanggal D, in P jumlah tiket in. Nah,
apakah sudah? Ini untuk bagian kurung buka kurung tutup ya. Terus kita masuk bagian bikin declare harga desimal, itu desimal dari harga yang kita punya tadi di bagian tabel 10,2. Terus kita masukkan slash harga into harga harga from destinasi, dari tabel destinasi, di mana ID destinasi masukkan PID destinasi. Terus ini kita masuk insert into kunjungan kurung buka destinasi, ID pengunjung, tanggal kunjungan, jumlah tiket, total bayar, tutup. Value nya kita ambil dari PID destinasi, PID pengunjung, P tanggal, P jumlah tiket, P harga kali jumlah P tiket. Terus di bagian terakhir kita masukkan slash data kunjungan berhasil ditambahkan sebagai pesan. Kalau sudah buat, langsung aja execute programnya. Setelah kalian execute kodenya, langsung tulis programnya dengan kita panggil val db pariwisata titik sp tambah kunjungan itu 1 2 tanggal 2025 bulan 2 tanggal 1 terus kita run. Nah, kita berhasil menambahkan kunjungan pada bagian tanggal berikut. Dan kita bisa lihat di bagian tabel bagian pengunjung. Bagian kunjungan berikut. Bagian kunjungan ada tambahan baru lagi, yaitu 1 di sini. Berikut masih ada berikut. Seperti itu. Oke, lanjut. Di sini ada yang ketiga, yaitu adalah bagian SP pengunjung by kota. Langsung kita buat bagian struktur, kita tuliskannya SP pengunjung by kota. Terus kita create, setelah itu kita put programnya, yaitu adalah prosedur BDTB pariwisata titik SP pengunjung by kota in P kota varchar 100. Terus bagian kita select bintang from pengunjung, dimana where kota asal sama dengan P kota. Terus selesai. Terus kita execute programnya. Setelah kalian execute, kita langsung panggil itu kode di atas, val db pariwisata sp by kota Surabaya. Seperti ini. Langsung panggil. Oh maaf, R-nya ada 2. Bakal. Nah, di sini ada nih, ternyata Adi Saputra ya, ternyata pelanggan pengunjung yang berasal kotanya dari Surabaya. Seperti itu pada bagian store prosedur dengan parameter. Oke, selanjutnya di sini kita akan masuk bagian function. Kita akan lepas dari bagian store prosedur, kita akan masuk bagian function dengan 3 contoh. Tapi di sini kita tidak memakai parameter yang pertama ya. Oke, yang pertama kita buat dulu functionnya. Create function dengan tuliskan total destinasi. Silahkan buat. Kita masukkan functionnya ya. Yang pertama di sini ada db pariwisata titik fn total destinasi. Terus kita return in dm strip berbagai db bikin ya.
kita masukkan declare v total in slash count, terus kali atau bintang into v total dari destinasi, kembali pada bagian v total. Nah, setelah kalian buat ini, kemudian run programnya ya. Setelah kalian run, kita masuk total. Kita select db pariwisata titik fn total destinasi. Kita jalankan program. Nah, otomatis ini totalnya ya ada 10 keseluruhan pada destinasinya, tampilnya kita seperti itu. Lanjut, di sini ada konten kedua, yaitu ada final total pengunjung. Terus kita buat dulu tabelnya, itu adalah tulisan VN total pengunjung. Setelah itu kalian drag, terus kita masukkan kodenya, yaitu ada kuncian db pariwisata titik VN total pengunjung. Terus kita tulis return minutes, terus kita masukkan di bagian begins, yaitu ada declare v total in, terus kita lakukan select count kurung buka bintang tutup into v total from pengunjung, terus kita kasih return v total ya. Terus kita langsung runkan programnya. Kita execute dulu di bagian kode ini. Setelah kalian execute, kita langsung jalankan. Ketikkan lagi select db pariwisata titik n tutup, terus kita jalankan programnya. Seperti ini sama ya. Kalau pengunjung ada 10 ya, pada bagian tabel pengunjung seperti itu. Dan yang terakhir sini ada bagian FN rata tiket harga. Terus masukkan ini grade kemudiannya kalian PM rata harga tiket. Nah, terus kita grade. Setelah kalian grade, kita masukkan kodenya, itu adalah grade function db pariwisata titik fn rata harga tiket. Terus kita harus return desimalnya 10,2 dengan determinants, dan bikinnya yaitu adalah declare v rata desimal 10,2 dengan slash average harga tiket itu v rata from destinasi, nanti balikan pada v rata. Nah, setelah itu kalian select semuanya. Setelah kalian select, langsung kalian execute. Setelah itu kalian panggil dengan tulisan select db pariwisata titik vn harga tiket, buka kurung tutup, terus kalian jalankan programnya. Ini kemana harga tiket, terus kalian jalankan. Nah, otomatis ini rata harga tiket di sini ada 76.000 ya, rata-rata tiket harga di sana ya. Seperti itu untuk bagian function tanpa parameter. Oke, lanjut. Di sini kita masuk bagian function, tapi di sini kita masukkan dalam dengan parameter. Contoh sama, kita punya 3 contoh. Oke, yang pertama kita langsung buat functionnya dengan create function, yaitu di sini ada fn harga tiket by id ya, by id. Jadi kita ngecek harga tiket dari id yang seperti itu. Langsung kita buat grade nya, yaitu function db pariwisata v
VN harga tiket by ID, terus kurung buka P ID destinasi in, kurung tutup. Terus kita kasih return desimalnya yaitu adalah 10,2. Terus kita masuk bikin di sini kita masukkan declare V harga desimal 10,2 dengan slash harga tiket itu V harga dari destinasi, di mana ID destinasi sama dengan P ID destinasi. Terus itu kita returnkan, kembalikan ke V harga. Nah, setelah itu kita akan run programnya atau execute programnya. Setelah kalian execute programnya, langsung kalian ketikkan panggilannya, yaitu adalah select dp pariwisata fn harga get by id 1. Terus kita run programnya. Masih ada error, kita cek dulu tiket ID ada masalah. Wisata nanti ini maaf, klik ya. Oke, kita run. Nah, otomatis ini BT pariwisata event harga tiket ya dari ID yaitu adalah 25.000 ya. Jadi hasilnya adalah 20.000 atau bagian destinasi yang ada di tabel tersebut ya pada harga tiket pesawat. Oke, lanjut. Yang kedua di sini ada FN total belanja pengunjung. Jadi kita buat create fungsinya, itu kita masukkan FN total belanja pengunjung. Terus kalian create, setelah kalian create langsung kita masukkan kodenya, yaitu adalah function dp pariwisata titik vn total belanja pengunjung kurung buka p id pengunjung in. Terus return desimalnya adalah 12,2. Kita masukkan bagiannya, yaitu adalah declare p total desimal kurung buka 12,2, kurung tutup. Terus kita masukkan select if null kurung buka sum total bayar kurung tutup, 0 into v total. Terus kita masukkan from kunjungan, dimana ID pengunjung sama dengan PID pengunjung. Terus kita balikkan ke return v total. Nah, setelah itu kalian select semuanya, terus kalian execute. Setelah kalian execute, kita langsung masukkannya kodenya, itu adalah select dp pariwisata titik fn terus total belanja pengunjung persatu. Setaran programnya. Nah, total belanja pada pengunjung yaitu adalah 50.000 dari total itu seperti itu. Oke, lanjut. Di sini bagian ketiga yaitu adalah VN harga setelah diskon. Jadi langsung kita buat grade-nya, yaitu ada VN harga setelah diskon. Setelah itu kita tuliskan grade function dp pariwisata fn harga setelah diskon terus p harga desimal 10,2, persen p persen in. Terus kita masukkan return desimal 10,2. Kita masuk bagian begins ya, kita kasih return p harga dikurangi kurung buka p harga dikali p persen. Persennya itu dibagi 100 ya, kurung tutup. Nah, setelah itu kita run programnya, kita execute. Setelah kita execute, kita masukkan ya panggilnya, kita tuliskan select dp pariwisata titik n harga
setelah diskon. Harganya di sini 50.000, terus kita execute putaran. Nah, kita dapat diskon 10% ya, jadi totalnya dapat 45.000 pada diskonnya ya. Jadi seperti itu pada bagian function dengan parameter ya, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita masuk pada bagian view ya. Jadi kita pakai view yang dipanggil oleh store procedure ya. Sama, kita punya 3 contoh pada bagian view ini. Oke, yang pertama di sini ada view detail lengkap kunjungan ya. Jadi kita pakai join 3 tabel, ketiganya kita masukkan. Yang pertama kita buat dulu ya, create view-nya. Kita tuliskan v detail kunjungan ya. Sudah, kalian langsung create ya. Setelah kalian create, kalian tulis saja is create or replace view detail pariwisata v detail kunjungan. Kita select k id kunjungan, d nama destinasi, p nama pengunjung, k tanggal kunjungan, k jumlah tiket, k total bayar ya. Terus kita masuk bagian from-nya ya. From kunjungan k, join-nya destinasi d, on k id destinasi sama dengan d id destinasi. Selanjutnya join kunjungan p, on k id pengunjung sama dengan p id pengunjung ya. Terus kita masuk nih bagian determinannya, masukkan lihat prosedur dp pariwisata sp lihat detail kunjungan yang kunjungan tadi. Bagian kita masukkan slash from view detail kunjungan. Kalau sudah, langsung kalian run programnya. Kalau kalian sudah run programnya ya, kalian sudah execute programnya, langsung kalian panggil sampel sp lihat lihat detail ya. Terus kita select semuanya. Bentar, bagian kanan select semuanya, terus kita run. Nah, otomatis muncul semua nih bagian yang lain nih, ada total bayar, jumlah tiket, tanggal kunjungan, nama pengunjung, nama destinasi dari semua orang yang pengen ke wisatanya, seperti itu. Lanjut, di sini ada ini yang kedua, rekap jumlah kunjungan dan pendapatan per destinasi. Oke, yang pertama kita buat lagi view create, kita tulis view rekap destinasi dan buat create. Terus kita masuk komponennya create or replace view dp pariwisata v recap destinasi sebagai sd nama destinasi, count k id kunjungan, s sebagai jumlah kunjungan, info kurung buka sum kurung buka k di total bayar kurung tutup koma 0 kurung tutup s sebagai total pendapatan. Terus from destinasi itu d, live join kunjungan k, on d destinasi id destinasi sama dengan k id destinasi. Jadi kita masukkan dalam grup by d id destinasi. Terus kita masuk bagian sp nya, prosedur dp pariwisata sp lihat terkait destinasi, dan di sebagainya di sini ada slash bintang from via rekap destinasi order by total pendapatan dates ya, di garis bawah. Kalau sudah kalian select semuanya, terus kalian execute. Setelah kalian execute, kita jalankan, kita panggil call dp pariwisata titik fb lihat destinasi. Terus kita
run. Nah, otomatis di sini ada nih nama destinasi, jumlah kunjungan, total pendapatan. Hitung totalnya semua nih. Jadi kalau ada yang dua, contohnya sini jadi totalnya hitung dari hasil harga tiketnya atau per orangnya kunjungan seperti itu. Lanjut bagian yang ketiga, di sini ada pengunjung aktif beserta total belanja. Ya, langsungnya kita buat view, terus kita create, terus kita tulis pengunjung aktif. Nah, kalau udah kalian run, create, setelah kalian create, kita masuk ke contohnya, yaitu adalah create order replace view DP pariwisata v pengunjung aktif s/p nama pengunjung, p kota asal. Kita masukkan count kurung buka k ID kunjungan kurung tutup s sebagai jumlah kunjungan, info kurung buka sum kurung buka k titik total bayar kurung tutup koma 0 kurung tutup s sebagai total belanja. Terus ini from pengunjung adalah p, lab join kita masukkan kurungan k on p ID pengunjung sama dengan k ID pengunjung, dan kita masukkan ke grup by, itulah p titik ID pengunjung dengan mengasih having jumlah kunjungan yaitu lebih dari 0. Oke, terus kita masuk nih bagian determinate-nya, bagian SP nya kita masukkan ke bagian yaitu select bintang from v pengunjung aktif order by total belanja ya, ke DSI. Nah, kalau sudah kalian selesai semuanya, kita pencet execute. Setelah kalian pencet execute, kita langsung jalankan programnya vertikal dp g pariwisata sp pengunjung. Setelah itu kita run programnya. Oh bentar, ada yang salah nih. Oh ini kurang sp pengunjung aktif. Sekarang otomatis ini ada jumlah kunjungan yang telah dilihat. Ini ada sekitar Semarang, apa saja Semarang di sini total belanja sampai 100.000 yang total. Bukan 1 juta, iya. Kayak banget. Dan saya putri, ayo dan semuanya yang total orang yang belanja dari urutan paling sedikit sampai yang paling banyak. Seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita akan masuk ke bagian trigger. Ya, di sini trigger ada 3 contoh, yaitu ada insert, update, dan delete. Dari sini kita masuk bagian pertama, yaitu ada trigger insert. Jadi di sini kita auto hitung total buyer jika tidak diisi saat insert kunjungan. Ya, di sini kita langsung aja bikin create triggernya. Kita bikin nih tulisan TGL before insert. Kalau udah kalian dan create, setelah kalian pencet create, kalian langsung buat. Di sini ada trigger pilih pariwisata, trigger before insert kunjungan, terus before insert kita akan bisa before insert on kunjungan for each row bagian-bagian bikin ya. Di sini ada declare harga desimal 10,2. terus selanjutnya if new titik total bayar is 0 or new titik total bayar sama dengan 0, dan maka slash harga tiket into v harga from destinasi, dimana d ID destinasi adalah new ID destinasi. Terus kita set new total bayar sama dengan v harga kali new jumlah tiket. Terus yang terakhir ada end if. Setelah kalian sudah programnya, kalian langsung execute. Setelah kalian execute, kita langsung jalankan programnya. Yang pertama kita tulis dulu start ambil ID destinasi ID pengunjung tanggal
adalah kalau bayar. Setelah itu kalian tulis value total sebesar 1, 2 dengan tanggal 2020 bulan 3 tanggal 1, dan terakhir jumlah tiket 3 jumlah tiket 1, terus yang terakhir adalah no. Setelah itu kita coba jalankan program. Kita masuk ke bagian tabel mana tadi kunjungan. Ya, kita run. Setelah sukses kita cek hasil, kita tulis bintang order by ID BSC ini 1. Kita jalankan programnya. Nah, di sini ada nih ya. Dari kunjungan totalnya ada 12, ID destinasi 1, ID pengunjung ada 2, tanggal kunjungan berikut, dan jumlah tiketnya 3. Dengan total bayaran 75.000. Lanjut, di sini ada trigger after update ya. Trigger update maksudnya. Langsung buat di sini triggernya. Ada trigger, kita masukkan trigger after update destinasi. Terus kan create, terus kita buat kodenya itu adalah create trigger DP pariwisata titik trigger after update destinasi, after update on destinasi. Terus masuk ke bagian bikin. If old harga tiket adalah new harga tiket, then maka feature itu log update harga ID destinasi, harga lama, harga baru, update value old ID destinasi, old harga tiket, new harga tiket now. Jadi kalau kalian udah punya tabel log harga yang baru kita bikin awal pertama kita bikin database, nanti bakal bisa jalannya. Jadi kalian dikasih semuanya, terus kalian run, kita masukkan inputnya adalah destinasi set harga get 7.000 where ini destinasi sampai dengan 1. Sekarang sekarang kita cek dengan hasil bintang from log get harga, terus kita run. Ada aja yang tampil di sini, log ID destinasi, harga lama, harga baru, update-nya. Jadi harga lama totalnya 25, dan baru barusan kita edit, jadi harganya 27.000. Dan ini waktu update-nya. Oke, lanjut yang ketiga. Di sini ada bagian trigger delete. Catat log setiap kali ada data yang dihapus. Maksudnya kita buat triggernya. Kita tulis tgr after delete tapi kita masukkan kodenya update destinasi set harga tiket bukan, kita masukkan ini
determinate trigger DP pariwisata trigger after delete pengunjung, after delete found pengunjung, after each oral bagian begins insert into log hapus pengunjung, ID pengunjung, nama pengunjung, waktu hapus, value old ID pengunjung, old nama pengunjung. Nah terus kalian jalankan di programnya, kalian execute, kita langsung jalankan programnya itu. Subject delete from where itu 99, kita run, habiskan run, kita cek hasilnya. Select pindah on lock terus kita run nih bagian ini. Ini pengunjung 99 tidak ada ya. Coba kita ganti hasil pengunjungnya itu aja sekarang error. Select ya, di pengunjung tidak muncul, mungkin karena ada pengunjung tidak ada di bagian nilai 99. Oke, seperti itu mungkin. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut pada bagian kursor. Jadi kita punya 3 contoh. Nah, yang pertama kita akan coba bagian contoh 1, yaitu adalah menggabungkan nama seluruh destinasi menjadi satu string. Di sini kita pakai sebuah ini lagi ya, sort procedurally. Jadi kita bikin aja di sini. Kita create itu adalah sp kursor daftar destinasi. Setelah kalian create, kalian cek. Nanti kalian tulis di sini kodenya, itulah prosedur DP pariwisata sp kursor daftar destinasi. Terus bagian bikin, di sini ada declare v selesai, it default 0, declare v nama varchar 100, declare v hasil varchar 1000 default. Terus selanjutnya ada declare kur destinasi, kursor for select nama destinasi dari destinasi. Declare selanjut handle for not found set v selesai sampai dengan 1. Buka kursor destinasi, baca data, loop page ke destination intro nama, if v selesai maka 1 sama dengan 1, maka leave baca data, and if set v hasil sedangkan concat kurang buka v hasil, v nama, kurung tutup, dan kasih end loop. Terus kita close kur destinasi name. Terus yang paling terakhir di sini ada select v hasil as daftar nama destinasi. Setelah kalian buat, kalian langsung aja select semuanya. Setelah kalian select semuanya, kalian langsung execute dan kita jalankan programnya dengan install dp pariwisata sp kursor daftar destinasi. Setelah itu kalian run program. Nah, otomatis ini semuanya muncul nih, semuanya dari satu deret, semua nama destinasi yang muncul. Nah, kita deret terus semuanya akan muncul semuanya. Seperti itu. Lanjut bagian contoh kedua yaitu adalah menghitung jumlah pengunjung per kota asal. Nah, langsung ini buat di sini create-nya sp kursor jumlah pengunjung per. Nah, kalian create, lalu itu kalian buat yang bagian sini bikin pada declare v selesai in default 0, declare v kota varchar 100, declare for kota kursor for select
setting kota asal from pengunjung. Declare continue handle for not found set v selesai sama dengan 1. Build temporary table if exists temp recap kota. Create temporary table temp recap kota. Kurung buka total asal varcharnya 100, jumlah pengunjungnya in kurung tutup. Jadi kita buka open cure kota, baca kota itu adalah loop page cure kota into v kota. Jika v selesai sama dengan 1, then leave baca kota. And if insert into temp recap kota, select v kota count bintang from pengunjung where kota asal sama dengan v kota. Terus kita kasih loop, setelah itu close cure kota dengan kita berikan select bintang from temp recap kota. Nah setelah itu kalian input semuanya, select semuanya, terus kalian execute. Setelah kalian execute, langsung aja kita tulis jalanan programnya dengan tulis call db pariwisata sp cursor jumlah pengunjung per kota. Setelah itu kalian run program. Nah otomatis ini semuanya masuk ya, kota asal, jumlah pengunjungnya ada berapa aja, 1 nah tertera pada bagian tabel kita juga. Kalau kalian ubah tabel seperti jumlah pengunjung ada 3, 4, otomatis tidak langsung muncul jumlahnya berapa, seperti itu. Contoh bagian yang ketiga, di sini kita akan menghitung total pendapatan seluruh kunjungan. Nah, yang pertama kita buat dulu untuk red SP-nya, SP kursor total pendapatan. Setelah sudah kalian create, setelah create kita masukkan kodenya. Dari sini ada declare fee selesai in default 0, declare fee bayar desimal 12,2, declare fee total desimal 12,2, default 0, declare kunjungan kursor for select total bayar from kunjungan, declare continue handle form not found set fee selesai sama dengan 1. Open cure, kita open cure kunjungan, baca kunjungan sama dengan loop page kursor cure kunjungan itu fee bayar, if selesai sama dengan 1, then leave baca kunjungan, and if set fee total sama dengan fee total plus fee bayar, and loop ditutup dengan close kurs kunjungan. Terus diinputkan select fee total as total pendapatan via kursor. Setelah itu kalian select semuanya, kalian execute pada programnya. Setelah itu kita jalankan install db pariwisata titik sp kursor total pendapatan, membuka tutup, terus kita jalankan programnya. Nah otomatis ini dia total semua pendapatan pada view kursor, semua total kunjungan bakal dihitung dari total harga. Jadi kita dapatkan total 1.945.000 rupiah, banyak. Jadi dia untuk contoh pada bagian kursor. Oke, selanjutnya di sini yang bagian terakhir kita akan membackup database para pariwisata ini. Jadi caranya kalian tinggal klik kanan pada database, setelah itu kalian cari bagian backup atau export, terus kalian pilih yang bagian backup database as SQL dump. Kalian tekan. Setelah kalian tekan di sini, kalian bisa bebas mau pilih tempat untuk backupnya di mana. Contohnya kalau saya mau bikin sebuah folder, tekan pariwisata. Sudah kalian ini, terus kalian tulis db pariwisata seperti itu, terus kalian save. Sudah kalian pencet ekspor. Setelah ekspor kalian pencet down, otomatis disitu kita sudah mengekspor sebuah database pariwisata.
Selanjutnya di sini kita akan merestore sebuah database yang habis kita backup ke dalam SQL kita. Nah, di sini ada dua angka. Yang pertama, kalian bisa hapus database yang kalian pakai sekarang. Jadi kalian bisa langsung hapus di bagian more database operation, karena tadi bagian data terus drop database. Otomatis dia akan menghapus semua database yang ada di pariwisata ini atau di sini. Tapi ada langkah kedua, yaitu kalian bisa langsung masukin sebagai apa tuh, database yang baru atau database backup. Cara itu kalian tinggal buka pada bagian file pariwisata kalian atau database kalian. Kalau sudah, kalian bisa klik kanan, terus kalian pencet edit in notepad ya. Otomatis tampilannya seperti ini, tampilan database kalian seperti ini. Nah, hal yang harus dilakukan untuk mengubah supaya tidak akan jadi crash kepada database yang sama, kalian gantinya belakangnya menjadi kata seperti backup. Nah, untuk bagian sini dan juga bagian sini dengan use. Nah, setelah kalian save, saya jalan dulu. Setelah itu kalian lihat di database bagian atas ini, terus kalian cari nih execute SQL, terus kalian cari filenya, itu lagi, terus kalian open, terus kalian execute. Terus kalian refresh, otomatis di sini langsung muncul database backupnya. Nah, sama seperti tadi, destinasi masih ada, kunjungan sama ya, semuanya ada, view juga ada, store sama, function juga, dan trigger juga, seperti itu. Jadi itulah cara untuk membackup database dan juga merestore database. Oke, mungkin itu saja, sekian dari presentasi tugas video untuk tugas UAS manajemen basis data. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan semoga membantu kalian dalam membuat sebuah database pada SQL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.